Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Miftahul Arza dengan NIM 21020036065 dengan nomor matrik 24. Di sini saya membawakan jurnal yang bertemakan Forest Tenure and Conflict in Indonesia Contested Rights in Rempek Village, Lombok. Adapun keyword atau abstrak yang saya temui di jurnal ini, yang pertama ada konflik hak kepemilikan tanah di Indonesia, yang kedua ada reformasi hak kepemilikan tanah di Indonesia, yang ketiga masyarakat adat dan hak kepemilikan tanah. Abstraknya, kepemilikan dan konflik hutan di Indonesia. Hak-hak yang diperebutkan di Desa Rempek, Lombok membahas dampak ketidakpastian kepemilikan lahan dan relevansinya dengan sengketa kepemilikan lahan yang berulang di Indonesia kontemporer. Jurnal ini juga menyoroti konflik antara hukum adat dan undang-undang, terutama dalam klaim kepemilikan tanah dan peran organisasi AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dalam mewakili kepentingan masyarakat adat. Jurnal ini juga menekankan perlunya penggambaran yang jelas mengenai kawasan hutan dan peran inisiatif REDD+. REDD+ sendiri ialah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan penambahan cadangan karbon hutan di negara berkembang. Dalam mendorong REDD+ sendiri ini mendorong proses reformasi tenurial yang lebih luas. Hal ini menggarisbawahi kurangnya kejelasan kepemilikan lahan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, terutama di kawasan hutan penduduk. Adapun konteks yang saya dapat dari jurnal ini ialah dampak dari ketidakpastian hak kepemilikan tanah di wilayah pemerintah Desa Rempek, Lombok, terutama dalam hal investasi infrastruktur dan pendidikan anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut. Selanjutnya ada data sekunder penting. Yang pertama di sini reformasi di Indonesia. Serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan perubahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil sejak desentralisasi yang mengikuti akhir rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998. Yang kedua, kekhawatiran terkait regulasi bersama tahun 2014 untuk konservasi dan pembersihan hutan yang dapat melemahkan perlindungan nilai barang publik dari hutan seperti perlindungan keanekaragaman hayati. Ketiga juga di sini ada kebutuhan koordinasi yang lebih kuat antara sektor-sektor terkait. Namun sulit untuk menerjemahkan kemajuan ini ke dalam tindakan di lapangan. Temuan data pentingnya sendiri, di sini terdapat 116,5 juta hektar tanah yang belum secara resmi diumumkan di Indonesia, yang menyebabkan ketidakpastian hak kepemilikan tanah dan konflik tersebut. Dua, terdapat peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, seperti peraturan bersama tentang prosedur perolehan tanah yang berada di kawasan hutan dan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional tentang prosedur penetapan hak komunal atas tanah adat dan tanah masyarakat di wilayah spasial, yang memberikan prosedur bagi pemohon untuk mengeklaim hak atas tanah yang berada di kawasan hutan. Yang ketiga, pentingnya perspektif lokal dan pengetahuan mengenai situasi di lapangan dalam menghasilkan solusi yang spesifik konteks terhadap permasalahan kepemilikan lahan di Indonesia. Adapun metode yang saya dapat dari jurnal ini yaitu studi kasus. Penulis melakukan penelitian di wilayah Desa Rempek, Lombok dan membangun sebuah timeline dari diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dan memperoleh dokumen hukum untuk mendukung analisis mereka. Penulis juga meninjau undang-undang tanah dan hutan di Indonesia dan dampaknya terhadap penghidupan dan konflik, serta mempelajari dampak ketidakpastian hak kepemilikan tanah di wilayah Rempek. Yang terakhir, ada analisis. Jurnal ini menyajikan analisis komprehensif mengenai konflik penguasaan lahan dan hutan di Indonesia dengan fokus pada studi kasus di Desa Rempek, Lombok. Jurnal ini juga menyoroti sistem kepemilikan tanah yang kompleks dan ambigu di Indonesia yang terdiri dari hukum adat dan hukum perundang-undangan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.